Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan itu bagaimana cara membuat soal ujian mentoring menggunakan fitur Google Form. Ya, langkah awal yang harus teman-teman lakukan yaitu silakan teman-teman buka dulu mesin pencari yang teman-teman gunakan. Seperti contoh di sini saya menggunakan yaitu Google Chrome. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa mengklik icon yang saya tunjuk dengan kursor saya. Itu berada di sebelah kanan atas sini. Silakan teman-teman klik dan teman-teman pilih Google Drive. Baik, setelah masuk ke Google Drive, silakan teman-teman pilih icon tambah yang ada di sisi kiri layar, sisi kiri atas, seperti ini. Silakan teman-teman klik dan teman-teman pilih yang paling bawah yaitu Google Formulir. Ya, yang ada tulisan seperti ini, Google Formulir. Silakan teman-teman klik. Nah, setelah masuk ke Google Formulir maka akan ada tampilan di layar laptop teman-teman seperti ini. Ya, ini tampilan awal dari Google Formulir tanpa isian, atau masih kosong. Ya, selanjutnya langkah selanjutnya yaitu silakan teman-teman siapkan terlebih dahulu soal ujian mentoringnya. Ya, seperti saya contohkan di sini, saya menyiapkan soal ujian mentoringnya itu berupa soft file atau soft copy. Jadi nanti pada saat pengetikan saya tidak perlu lagi mengetik soal ujiannya, melainkan saya hanya mengcopy paste dari soft file ini ke Google Drive nantinya atau ke Google Formulir. Baik, langkah selanjutnya itu kita tiba di saat untuk pembuatan soal atau pengisian soal pada Google Form-nya. Jadi setelah teman-teman mempersiapkan segala keperluannya seperti soal berbentuk soft file atau hard file, itu sekarang tibalah saatnya kita untuk membuat soalnya pada Google Form. Ya, langkah pertama itu kita harus lakukan. Kalau saya di sini sudah menyiapkan soalnya itu berupa soft file. Ya, langkah lebih baiknya mungkin saya ketik saja soalnya. Misal soalnya itu yang bukan merupakan karakteristik dari Islam adalah ini. Maka yang perlu teman-teman bahas di sini ialah, ya, pada bagian ini kita pilih pilihan ganda. Kita pilih pilihan ganda dan kita isikan setiap pilihan objektif yang tersedia pada soft file atau hard file yang teman-teman sediakan berdasarkan soal ujian mentoring yang tersedia. Misalnya di sini itu mencakup, dan option B-nya itu berupa lengkap, bersumber dari Allah, paling benar. Nah, setelah ini teman-teman langsung saja ke soal berikutnya atau soal kedua. Di soal kedua ini teman-teman sama melakukan hal yang sama, itu membuat soalnya kembali. Misalnya itu soalnya apa pengertian dari kata ma'rifah misalnya. Misal seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa membuat opsi jawabannya itu sesuai dengan soal atau soft file atau hard file yang telah tersedia. Misalnya itu mengenal, option B-nya itu mengetahui, A dan B benar,
dan option D yaitu menjauh misalnya. Nah, ini teman-teman lakukan hingga soal terakhir atau sampai soal ke-10 untuk pilihan objektif atau soal ABC-nya. Ini teman-teman lakukan hingga ke soal ke-10. Ini saya contohkan hanya 2 saja. Nah, langkah selanjutnya yang teman-teman harus lakukan yaitu silahkan teman-teman pilih setelan pada Google Form. Itu terletak di sini di sebelah tool kirim ini. Itu dia ada di tool setelan seperti ini yang saya telah arahkan pada cursor saya. Silakan teman-teman pilih itu dan checklist apa saja yang perlu di checklist pada setelan ini. Misalnya pada sub umumnya itu ada checklist itu kumpulkan email dan juga batasi ke 1 jawaban. Ya, untuk sub setelan umumnya itu hanya 2 ini saja. Dan untuk di sebelahnya presentasi. Nah, di sini teman-teman hanya perlu menceklis acak urutan pertanyaan saja. Acak pertanyaan urutan saja. Sudah. Kalau sudah, kita ke sebelahnya lagi ke kuis. Nah, di sini yang penting sekali untuk membuat soal ujian online seperti ini. Kita jadikan Google Form ini menjadi berbentuk kuis gitu. Nah, di sini pada awalnya mungkin berbentuk off seperti ini ya, off seperti ini, dan teman-teman ubah saja ke on. Nah, jadi hidup ini apanya, sistem kuisnya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan yaitu untuk di sini rilis nilai ini. Silakan teman-teman tab atau klik yang bagian ininya. Dan untuk bagian responden dapat melihat itu hanya ya tidak di checklist semuanya, tidak di checklist. Jadi hanya di checklist itu hanya ini saja, dan juga kita hanya perlu menghidupkan sistem kuisnya pada Google Form ini. Baik, setelah itu kita simpan. Dan setelah kita simpan maka akan berubah pola dari Google Form-nya. Yang tadi semula tidak ada ini, tidak ada poin-poin seperti ini, sekarang ada begitu. Nah, langkah selanjutnya teman-teman klik ini dan silakan teman-teman pilih jawaban mana yang benar menurut teman-teman. Misalnya di sini saya pilih jawaban yang benar itu misalnya lengkap dengan nilai, dengan poin yaitu 5 poin, dan tekan atau klik selesai. Nah, di soal berikutnya sama juga, kita pilih kunci jawabannya terlebih dahulu. Kita pilih misalnya option C atau yang ketiga, lalu kita berikan poin pada soal tersebut, misalnya 5 poin, dan klik selesai. Nah, pada soal ini, pada soal-soal yang pertama hingga terakhir itu kita hidupkan wajib diisinya. Ini teman-teman lakukan persis yang saya kerjakan seperti ini untuk ke soal-soal di bawahnya. Baik, setelah teman-teman menyelesaikan pembuatan soal pilihan ganda atau objektifnya, tibalah saatnya kita untuk beralih ke soal esai atau bagian kedua. Nah, di sini teman-teman bisa klik pada tambahkan bagian ini, atau ada 2 balok simbolnya seperti ini. Silakan teman-teman klik, maka akan timbul atau akan muncul tampilan seperti ini. Itu bagian 2 dari 2. Di sini teman-teman bisa membuat bervariasi juga. Saya beri contoh yaitu berupa
judulnya itu esai. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya silahkan teman-teman klik icon tambah yang ada di layar atau yang saya tunjuk dengan kursor saya. Silahkan teman-teman klik. Nah, maka akan muncul tab baru. Nah, di sini teman-teman bisa tulis soal untuk soal esainya itu sudah tertera pada soft file atau hard file yang teman-teman sediakan. Baik, untuk soal pertama mungkin saya di sini hanya memberikan satu atau dua contoh soal saja. Itu soalnya sebutkan rukun sholat dan rukun wudhu. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah ini terlebih dahulu, atau jikalau otomatis terubah itu akan tidak perlu teman-teman ganti lagi. Silakan teman ubah ini dulu. Dari tadinya pilihan ganda, sekarang kita ubah ke opsional, itu paragraf atau jawaban singkat juga bisa. Tapi yang lebih tepatnya itu paragraf, karena nanti adik mente itu akan memberikan jawaban yang panjang tentunya. Mungkin ada satu paragraf atau dua paragraf nantinya. Nah, silakan teman-teman klik ini dan jangan lupa hidupkan wajib diisinya, ubah ke kanan. Baik, untuk selanjutnya bisa teman-teman klik icon tambah seperti ini yang saya tunjuk dengan kursor saya. Silakan teman-teman klik lagi dan berikan soal berikutnya. Misalnya jelaskan pengertian Nazul Fikri misalnya. Nah, di sini teman-teman masih menggunakan opsional yang sama, yaitu paragraf untuk cara menjawabnya. Nah, dan untuk wajib diisinya itu dihidupkan juga kembali agar nanti tidak ada satu soal pun yang terlewat oleh adik mente. Ya, untuk poinnya dan juga kunci jawabannya itu tidak ada. Silahkan teman-teman kosongkan saja, karena di sini soal yang tersedia itu hanya soal-soal yang jawabannya yang pasti-pasti saja begitu. Jadi jikalau ada jawaban-jawaban yang melenceng atau tidak sesuai dengan maksud dari penjelasan pada topik atau materi yang ada di buku kurikulum, itu bisa disalahkan atau bisa tidak diberi nilai. Tapi yang jelas untuk 5 soal esai ini tidak ada yang seperti soal menganalisa atau soal menurut pendapatmu, tidak ada seperti itu. Jadi ini murni ada semua jawabannya di buku kurikulum mentoring atau buku materi yang teman-teman pegang saat ini. Ya, mungkin hanya itu untuk tutorial kita pada kali ini. Kalau ada yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.